Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Three Together. Kali ini, di konten kali ini dan di channel kali ini kita akan membahas sedikit materi yang berbeda dari konten sebelumnya. Materi ini akan sedikit lebih serius, yaitu materi tentang membahas apakah perkuliahan itu penting atau tidak. Dan kali ini juga saya akan ditemani oleh teman-teman saya dan ini dia. Oke, nah inilah kami Three Together. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Ya, so far so good. Ada hal-hal yang nggak terduga juga, tapi semua terkendala dengan baik. Oke, bagaimana dengan saudara Tito? Kalau aku sih seperti biasa lah. Oke. Dan setelah 2 hari ini, apakah aktivitas teman-teman semua lancar kebelakangan ini? Puji Tuhan lancar. Ya, kalau saya mungkin masalah terberat saya belakangan ini itu buat skripsi sih. Buat skripsi ya. Judul masih cari judul ya, susahnya minta ampun. Tapi semuanya bisa teratasi. Bagaimana dengan saudara Tito? Sama kan satu kan? Oh iya ya, sorry lupa. Oke, kali ini saya beritahu kepada teman-teman yang menonton, kita akan membahas materi yang sedikit lebih serius. Ini materi kita ini tentang apakah perkuliahan itu penting atau tidak. Nah, sekarang ini kan kita sedang menjalani perkuliahan semester 7. Nah, kita kan sebentar lagi udah menyusun skripsi. Iya. Nah, jadi ini channel ini. Ini konten kali ini membahas bagaimana kita udah menjalaninya. Ya. Jadi kita juga akan sharing apa yang kita dapatkan selama perkuliahan. Ya, menurut saya itu cocok sih, karena kami juga sudah menjalani perkuliahan 3,5 tahun, 7 semester ya kan. Jadi adalah dapat berbagai pelajaran, berbagai pengalaman, banyak kejadian juga, momen-momen, dan mungkin ada beberapa penyesalan. Dan itulah yang akan kami bahas mungkin. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini menurut opini teman-teman, apakah perkuliahan itu penting atau tidak penting? Kalau menurut saya penting, karena dengan adanya kuliah kita itu bisa melatih skill kita, apa yang tidak kita miliki, melatih kedisiplinan kita. Contohnya nih kan, kayak saya nih, saya misalnya kalau di dulu waktu SMA itu kami masuk sekolah itu dipaksa harus jam 7:30 masuk. Nah, kalau tidak lewat dari situ mungkin tidak bisa masuk lagi. Kalau di perkuliahan itu kayaknya nggak ada sih ya kan, bisa masuk terlambat. Tapi dosen itu mungkin memberikan kita itu kayak warning gitu. Jadi itu bisa menjadi self awareness kita, kesadaran diri kita bahwa kita harus datang lebih tepat waktu gitu. Bagaimana dengan saudara Tito? Kuliah itu kan berhubungan dengan pendidikan. Ya. Jadi yang namanya pendidikan kan udah jelas sangat penting. Mau kemana pun kita nanti kan pasti perlu pendidikan. Nah, jadi kenapa kuliah itu penting? Satu, dari segi pembelajaran yang kita dapat kuliah itu kita lebih mengerti gimana kita nanti ke depannya harus bekerja. Ya, betul. Nah, kan? Jadi kuliah di mana kita bisa menambah jaringan pertemanan, ya. Seperti kepada dosen-dosen atau kepada yang sudah profesional dalam suatu pembelajaran lah. Ya, betul. Nah, jadi selama kita kuliah itu penting atau tidaknya, tapi tergantung dengan pribadi masing-masing. Ya, gimana tuh? Maksudnya? Jadi gini, ada orang yang kuliah cuman hanya sekedar kuliah. Oh. Nah, oke. Ada juga yang kuliah dia memang betul-betul sebagai mahasiswa lah. Dia menekuni jurusan yang sudah diambil lah di kampus itu kan. Dalam perkuliahan itu bisa mendapatkan relasi. Jadi memang
relasi sangat penting, apalagi di dunia pekerjaan ya kan. Eh, Kalau di kuliah kan kita bisa ketemu dengan orang-orang yang baru gitu. Apalagi kalau misalnya kalau kita menengok kuliah di luar-luar kota atau kuliah di negeri misalnya gitu kan. Itu kan bisa dari berbagai daerah dengan pemikiran perspektif yang berbeda, mindset yang berbeda. Dan mungkin juga mereka itu juga punya pengalaman-pengalaman juga yang berbeda. Nah, dengan adanya relasi ini kan, kalau kita misalnya cari pekerjaan satu saat nanti, ya kita bisa mungkin minta tolong gitu. Untuk kita itu bisa masuk ke dalam satu perusahaan gitu. Dan kita tahu sendiri lah ya kan, kalau di Indonesia ini nepotismenya ini sangat tinggi ya kan. Kalau masuk kerja gitu harus ada orang dalam gitu kan. Terus apa-apa harus ada orang yang bisa membantu dalam perusahaan gitu atau dalam untuk mencari pekerjaan kita lah. Dan itu juga salah satu kekurangan kenapa mungkin ya, kenapa pendidikan di Indonesia itu sangat jelek. Dan mungkin ini nanti ada topik pembahasannya ini mungkin. Jika rame, like. Ketawa. Kuliah itu juga penting, dimana kita dengan kuliah itu akan membuka peluang karir bagi seseorang. Iya, itu masuk akal juga ya. Dimana kita kan tahu kan pekerjaan zaman sekarang itu kayak membutuhkan syarat-syarat yang butuh kayak gelar yang minimal S2 lah atau gimana lah kan. Jadi itulah kenapa dibilang kuliah itu penting. Jadi dengan jenjang karir itu kan seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji yang lebih besar lah daripada yang kita bilang yang tidak kuliah lah. Ya, terus saya juga mau menambahkan, memang kuliah ini juga bisa memberikan kita jenjang karir yang lebih baik. Kayak memang di perusahaan itu kan, rata-rata itu kalau perusahaan yang bagus gitu misalnya, yang mungkin perusahaan itu sudah perusahaan besar gitu kan, job requirement-nya itu membutuhkan misalnya nih tamatan S1 minimal atau lulusan D3 kayak gitu atau S2 dengan umur sekian-sekian kayak gitu kan. Nah, biasanya orang-orang yang begitu itu gajinya biasanya lebih besar sih. Terus mereka juga jabatannya juga lebih tinggi gitu dibandingkan orang-orang yang tamat SMA. Bahkan yang mungkin nggak sekolah. Tapi menurut saya juga ini ya, saya juga mengambil kesimpulan bahwa kuliah itu memang penting, tapi itu bukan menjadi salah satu alasan untuk mendapatkan pekerjaan. Kuliah memang penting tapi harus didampingi yang namanya juga keahlian. Jadi dia juga memiliki sekolah yang tinggi dan keahlian yang mumpuni gitu. Ya. Nah, jadi dari tadi itu jadi bisa kita simpulkan bahwa kuliah memang penting, ya kan? Menurut teman-teman juga kuliah itu memang penting. Dan di perkuliahan kan kita ini semua kan ada yang jurusan manajemen, akuntansi, ada juga yang teknik komputer, sistem informatika dan lain-lain. Ya. Nah, dari semua ini mahasiswa kan, nggak semuanya mahasiswa itu kuliah berdasarkan jurusan. Dan ada fun fact ini dari beberapa berita yang saya baca, itu sekitar 87% mahasiswa yang sedang berkuliah sekarang ini adalah mereka yang merasa dirinya ini salah jurusan. Nah, apakah itu menjadi alasan mereka untuk melakukan kesalahan ini di dalam menjalani perkuliahan ini? Dan apakah hanya identitas saja karena kuliah itu penting, ya udahlah kami juga asal-asalan aja kuliah mau jurusan apapun itu. Padahal itu bukan kemampuan orang itu. Nah, bagaimana teman-teman di sini menanggapi hal tersebut? Apakah ya teman-teman juga di sini merasa dirinya salah jurusan atau gimana? Coba berikan pendapatnya. Kalau saya itu mungkin bisa dibilang 50-50. Enggak. Saya jujur, saya dulu SMA itu sangat suka tentang ekonomi, sehingga saya memilih jurusan manajemen. Nah, tapi saya juga sering mendengarkan cerita teman-teman mahasiswa saya di kelas.
Mereka itu cerita kayak, aduh, ini salah jurusan, pindah nggak ya? Pindah jurusan nggak ya? Itu waktu semester 2 gitu, baru-baru masuk ya kan. Banyak begitu. Dan mungkin salah satu yang membuat mereka salah jurusan itu mungkin dikarenakan mungkin ajakan teman ya kan. Ajakan teman ini mungkin sangat berpengaruh. Misalnya nih, Anda misalnya, ada teman Anda, mungkin kalian sohib gitu, pengen bisa bersama terus ya kan. Jadi teman Anda itu ngajak, coy, kita kuliah sini aja, satu jurusan yuk, seru ini. Padahal Anda sendiri tidak mampu, tidak memiliki skill di bidang itu, dan teman Anda mampu. Ya mungkin itu juga salah satu dari Penyebab salah jurusan. ya. Menurut saudara Tito? Kalau menurut aku gini sih, salah satu penyebab orang itu, mahasiswa itu salah jurusan itu kayak dia belum tahu tentang kayak kelebihan dia, begini atau keahlian dia lah kita bilang ya kan. Terus dia belum tahu nih, dia nanti ke depannya setelah kuliah itu kayak sebagai apa lah dia sebagai pekerja. Kayak aku nih contoh ya, aku kan ngambil jurusan manajemen. Sebelum aku itu masuk kuliah, aku itu berniat untuk membuka bisnis lah. Jadi itu mengapa aku mengambil jurusan manajemen. Nah, karena manajemen ini kan banyak kan, kayak manajemen bisnis, manajemen waktu, semua lah kayak tentang bisnis ini dibahas. Banyak pembahasan tentang bisnis kan. Nah, mungkin itulah salah satu penyebab mahasiswa itu bisa salah jurusan. Di awal dia kayak belum mengerti dirinya, belum mengenal dirinya kan. Itulah mungkin. Ya, dan mungkin ya itu mungkin juga salah satu kekurangan dari mungkin kurikulum kita, atau mungkin dari sistem pendidikan kita, bahwa kita itu tidak dikenalkan dari SD, SMP, SMA tentang jurusan atau minat bakat kita. Ya kan? Coba kalian pikirkan. Waktu SD nih ya kan, kita itu belajar matematika, dicampur juga IPS, banyak PKN, terus ada seni ya kan. Di SMP juga gitu. Di SMA mungkin udah ada lah pembagiannya IPA IPS gitu kan. Kalau dulu saya itu kebetulan jurusan IPA, tapi tetap aja masih karena kan gini, skill itu kan banyak ya kan, tapi yang dibedakan itu cuma 2 doang gitu. Misalnya nih, saya juga itu cukup tertarik, dan juga saya memiliki minat bakat itu di bidang seni ya kan. Tapi waktu SMA itu saya jarang justru belajar tentang seni, tentang bagaimana caranya menggambar gitu, menggambar sketsa gitu. Itu nggak ada. Dan itulah mungkin salah satu kekurangan dari pendidikan kita. Nah, saya ini kan jurusan akuntansi. Nah, saya ini harus berdampingan dengan skill yang dibutuhkan dalam jurusan akuntansi ini. Contohnya penyusunan laporan keuangan, pencatatan laporan keuangan, neraca laba rugi, dan banyak hal lagi. Nah, itu yang bisa menjadi jembatan kita untuk sukses. Bukan kuliah itu menjadi kunci untuk sukses, tapi untuk menjembatani untuk menjadi sukses. Itu. Oke, jadi saya mau menambahi, mungkin ya, kalau menurut saya kuliah itu tidak menentukan kesuksesan, tapi memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk menuju kesuksesan itu dibandingkan mungkin yang tamat SMA gitu, tapi nggak menentukan juga. Jadi mungkin ya, kenapa orang melihat itu ada nih orang yang tamat kuliah, misalnya tamat S1, D3 atau S2, tamat kuliah lah pokoknya, mereka itu masih nganggur gitu. Itu mungkin juga dipengaruhi oleh lowongan pekerjaan di Indonesia yang sedikit gitu. Jadi gini, di Indonesia ini kan nepotisme itu tinggi gitu. Mereka itu kalau masuk kerja gitu harus orang dalam gitu, dan harus juga kasih uang juga ya, suap menyuap gitu, kuat sekali lah. Dan juga di Indonesia ini karena sedikitnya lowongan pekerjaan,
Jadi orang-orang itu yang tamat kuliah pun bahkan mungkin nggak dapat Iya, kesusahan. kesusahan untuk menemukan kerja gitu. Jadi apa? Jadi stigma masyarakat ini melihat kayaknya kuliah ini gak guna Nggak juga, penting. gak penting juga nih. Tohnya dia itu kuliah Nganggur juga. nganggur juga gitu, sama aja. Dia ngapain kuliah? Mungkin orang-orang mikirnya gitu. Padahal sebenarnya enggak. Dan juga gini, kuliah itu bukan harus kita itu kerja di satu perusahaan atau kerja sama orang lain. Kita juga bisa membuat pekerjaan dan mempekerjakan orang lain. Iya, betul. Dan memang kuliah itu sebenarnya tujuannya seperti itu, menciptakan lowongan pekerjaan untuk bisa membantu orang-orang yang lain. Karena orang-orang kuliah itu mindsetnya itu sudah dibangun dari sejak mereka kuliah, dan mereka sudah diasah, dan harusnya mereka itu bisa lebih dari mungkin yang tamatan SMA gitu atau bahkan yang nggak sekolah. Tapi gini juga sih. Tadi kan dibilang ada tadi kan mahasiswa yang banyak menganggur kan. Ya. Mungkin ya salah satu lowongan pekerjaan yang minim kan. Tapi menurut aku sih yang sepengetahuanku ya, mahasiswa yang menganggur itu dia gengsi dengan lowongan yang ada. Iya. Jadi dia kayak gengsi, ini ada pekerjaan di lowongan. Sedangkan dia kan gelarnya kita S1 malah gitu. S1 kan. Iya. Dia kayak gengsi, aku S1 ngapain kayak gini, nggak sesuai lah kayak gini kan. Gaji di bawah Gaji di bawah UMR gitu. UMR kan. Nah, mungkin itu sih Iya. banyaknya pengangguran mahasiswa ini kan. Dia gengsi lah. Gitu. Ya, setuju. Memang games ini memang bisa mempengaruhi psikolog orang yang tambahkan yang tamat kuliah juga untuk mencari pekerjaan. Jadi kesimpulannya kali ini bahwasanya kuliah itu penting. Nah, jadi setelah tadi yang kalian jelaskan itu juga saya berpikir juga bahwasanya kampus juga mempengaruhi kita untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Contohnya, kita ini ada juga berita ini, ada juga di beberapa berita bahwasanya orang yang kuliah di universitas negeri yang ternama di Indonesia ini, mereka itu karena udah kuliah di universitas ternama dan mendapatkan nilai yang bagus atau cum laude. Nah, dia itu menerima pekerjaan itu yang gajinya harus di atas 10 juta. Nah, itu juga mungkin jadi alasan kenapa di Indonesia ini juga banyak pengangguran. Karena gitu juga aturan sebenarnya kan kalau kita ini mau bekerja, kita juga harus menerima yang namanya bekerja kan. Nggak mungkin kita langsung dapatkan gaji yang maksimal padahal kita masih belum ada pengalaman pekerjaan sama sekali. Kita hanya mengharapkan nama di belakang kita, contohnya kayak nama universitas ternama ini, padahal embel-embelnya kita belum ada pengalaman sama sekali dari bidang yang mau kita lamar ini. Jadi itu yang menjadi akibat kenapa pengangguran di Indonesia ini juga banyak gitu. Setuju. Dan satu hal lagi juga, kenapa orang-orang yang lulus kuliah ini banyak yang pengangguran? Karena itu tadi juga. Nah, dari pernyataan aku tadi tuh bisa aku kasih pertanyaan sama kawan-kawan di sini. Ya. Apakah dengan nama kampus yang ternama itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau bisa mendapatkan pekerjaan dibanding kampus-kampus yang belum terkenal sama sekali? Itu bagaimana jawaban dari teman-teman? Gini, kalau menurut saya itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena gini, kampus itu kan mereka itu mencari yang namanya akreditasi ya kan. Biasanya nih kampus yang akreditasinya tinggi itu biasanya mahasiswanya itu bisa dikatakan berprestasi. Terus mereka itu mungkin penilaiannya lulusan dari kampus yang akreditasi yang bagus, yang akreditasi A, itu biasanya mereka itu bekerja di perusahaan-perusahaan ternama, mungkin kayak di Indonesia BUMN gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Dan menurut saya kampus yang ternama itu sangat berpengaruh terhadap lulusan mahasiswa untuk menerima pekerjaan yang lebih layak.
Kenapa? Karena begini. Biasanya nih ya, kampus-kampus yang akreditasinya itu tinggi, akreditasinya itu sangat baik, itu biasanya lulusan mereka itu yang berkompeten. Atau misalnya mereka itu yang kerja di perusahaan yang ternama. Kayaknya mungkin BUMN atau mungkin yang lainnya, teman-teman tahu lah. Dan karena itu, kenapa kalau misalnya perusahaan nih, kita mengajukan ijazah kita, ijazah kuliah kita nih. Dan mereka itu lebih memilih yang kampus ternama, ya karena itu, karena akreditasi itu. Jadi akreditasi dibuat itu untuk mempermudah seleksi untuk pemilihan karyawan. Dan itu juga sangat berpengaruh. Dan gini, kampus-kampus yang berakreditasi bagus, yang sangat baik, itu biasanya mereka itu dapat melatih mahasiswanya itu lebih berpikir di luar out the box. Kayak itu. Maksudnya kayak mereka itu bisa menciptakan hal baru. Misalnya nih kayak Harvard nih ya. Saya pernah membaca artikel di Harvard. Harvard misalnya. Harvard itu kan kita semua orang lah tahu. Harvard itu salah satu universitas terbaik di dunia ya kan. Dan 79% dari lulusan Harvard itu, mahasiswa-mahasiswa dari Harvard yang lulus, itu mereka itu menciptakan bisnis baru. Bisnis mereka sendiri. Jadi mereka yang lulus dari Universitas Harvard itu, mereka itu bisa memberikan kayak lowongan pekerjaan untuk orang lain karena mereka memiliki bisnis mereka sendiri. Dan itulah kenapa kampus-kampus yang berakreditasi baik itu sangat berpengaruh untuk kesuksesan mahasiswa. Masuk akal juga alasannya. Ada sedikit tambah? Kalau aku sih setuju dengan yang dibilang si Riam tadi. Kampus yang ternama itu mungkin lebih dominan daripada kampus yang belum ternama untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Kan? Oke ya. Oke. Nah, kita udah mau di penghujung acara. Karena ini juga waktunya sudah banyak. Kami memberikan opini kami secara terbuka. Nah, untuk teman-teman yang sedang menonton, jika ada yang ingin disampaikan, kami persilakan di kolom komentar. Oh iya, kami juga mungkin memberikan pertanyaan buat teman-teman. Apakah kuliah itu penting? Teman-teman bisa berikan jawabannya di kolom komentar buat teman-teman yang mau menjawabnya aja ya kan. Jadi dari video ini kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa kuliah itu Penting. Jadi kuliah itu penting. Oke Kristito, kata-kata hari ini. Kuliah memang penting, tapi orang dalam lebih penting. Jadi untuk kalian yang masih kuliah, perkuat orang dalam. Gas.